Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati, NIM 202020807, Prodi Manajemen 2020, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup kebijakan. Dalam bab ini kita akan membahas tentang definisi dan makna kebijakan publik, yang kedua kebijakan publik dan kepentingan publik, dan yang terakhir tipologi kebijakan publik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan makna kebijakan publik. Kebijakan publik secara sederhana merupakan bentuk formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik. Semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan, atau whatever government cares to do or not to do. Kebijakan publik ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka dari itu kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan masalah-masalahnya. Kebijakan publik harus terkandung dalam beberapa unsur. Yang pertama, aksi pemerintah. Yang kedua, dilakukan oleh seorang aktor atau pemerintah, atau sejumlah aktor atau pemerintah dan non-pemerintah. Dan yang ketiga, merupakan proses yang cukup kompleks. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kebijakan publik dan kepentingan publik. Di sini apakah itu nilai? Nilai sebagai suatu yang punya harga atau bobot, yang berperan sebagai pembatas dan sekaligus pendorong perilaku atau tindakan manusia. Nilai yang terartikulasi dalam bentuk kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan keniscayaan itu dapat dimanfaatkan dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, maka nilai sebagai suatu yang harus ada dan dapat dipakai sebagai standar untuk menilai setiap komponen dan aktivitas dalam proses kebijakan. Variasi nilai seperti nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi dapat dipengaruhi sebagai dasar atau landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Nilai bersama sebagai hasil kesepakatan yang dicapai oleh banyak pihak pada hakikatnya bisa diubah menjadi kepentingan publik. Kepentingan publik tersebut menjadi komponen yang sangat vital dalam proses perumusan kebijakan publik. Kepentingan publik mempunyai hubungan yang erat dengan kebijakan publik, di mana kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang dirumuskan dengan berorientasi kepada kepentingan publik. Dengan demikian, maka kebijakan tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat dan akan mendapat partisipasi dalam tahap pelaksanaannya. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang tipologi kebijakan publik. Banyak pakar politik atau lainnya telah menyusun tipologi atau kategorisasi kebijakan publik, yaitu menurut Anderson, tipologi kebijakan publik secara tradisional dan telah dipakai secara luas ada 3 macam, yaitu berdasarkan substansinya, yang kedua berdasarkan lembaganya, dan yang ketiga berdasarkan periodisasi waktunya. Lans membedakan antara tipologi kebijakan publik formal dan informal, sementara itu Olson membedakan kebijakan barang publik dan barang privat. Forman membedakan kebijakan area dan kebijakan segmental, dan Elau dan Easton membedakan antara kebijakan adaptif dan kebijakan pengendalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 macam tipologi kebijakan. Yang pertama ada substantif, yaitu kebijakan tentang apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan standar, upah buruh, kebijakan pembangunan kelanjutan, kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua ada kebijakan prosedural, yaitu kebijakan tentang siapa yang akan terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta bagaimana kebijakan itu hendak dilakukan. Contohnya seperti kebijakan perumusan undang-undang, kebijakan pilkada, kebijakan ekspor dan impor, kebijakan uji materi undang-undang, dan sebagainya.
Yang ketiga ada kebijakan promosional, merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi individu-individu atau perusahaan untuk melakukan suatu yang sebenarnya mereka enggan melakukannya, kecuali bila diberi hadiah atau insentif, seperti misalnya kebijakan pemberian subsidi, kebijakan kontrak kerja, dan kebijakan pemberian perizinan atau lisensi. Yang keempat ada kebijakan regulatori. Ini merupakan kebijakan untuk mengatur atau mengendalikan tindakan individu atau kelompok. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan atau diskresi atau keleluasaan bertindak dari mereka yang diatur atau tindakan yang dikendalikan perilakunya. Contohnya seperti minuman alkohol, kebijakan persaingan usaha, kebijakan merokok di tempat umum, dan sebagainya. Yang berikutnya ada self-regulatory. Kebijakan tipe ini sama dengan kebijakan regulatoris, yaitu sama-sama mengatur atau mengendalikan perilaku individu atau kelompok. Hanya saja bedanya adalah kebijakan jenis ini lebih banyak dicari dan didukung oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan, yaitu untuk melindungi diri atau meningkatkan tercapainya kepentingan sendiri. Contohnya seperti kebijakan sertifikat dosen, kebijakan standarisasi produk, kebijakan harga eceran produk pertanian, dan sebagainya. Kebijakan yang selanjutnya ada kebijakan distributif, adalah kebijakan untuk memberikan atau mendistribusikan pelayanan atau keuntungan tertentu kepada kelompok penduduk, seperti contohnya individu, kelompok, masyarakat, atau perusahaan dari dana pemerintah. Tujuannya untuk mendorong individu atau kelompok atau perusahaan untuk meningkatkan yang dinilai pada misi sosial atau sangat diinginkan masyarakat. Contohnya seperti kebijakan BOS di bidang pendidikan, kebijakan jaminan pelayanan kesehatan bagi kelompok miskin, kebijakan subsidi pemilikan rumah sederhana, dan sebagainya. Dan kebijakan yang terakhir ada kebijakan redistributif, yaitu kebijakan untuk mengalokasikan kembali kekayaan atau kemakmuran ekonomi atau hak-hak dari satu kelompok kepada kelompok lain. Contohnya seperti kebijakan perang melawan kemiskinan, kebijakan pajak pendapatan, kebijakan hak memilih di pemilu, dan kebijakan kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Menurut Anderson, juga menyajikan 3 pasangan tipologi kebijakan publik. Yang pertama, material dan simbolis. Yang kedua, barang publik dan barang privat. Dan yang ketiga, liberal dan konservatif. Ketiga pasang kebijakan publik ini masing-masing saling berbeda karakter. Misalnya kebijakan materi dan simbolis, di mana kebijakan materi berdampak lebih nyata daripada kebijakan simbolik yang kurang nyata. Jadi keduanya saling berseberangan, begitu juga kedua lainnya. Kategoris berbagai jenis kebijakan publik telah diberikan pemahaman yang lebih kepada kita dan lebih memudahkan untuk menyaji kebijakan publik tersebut. Tak terasa ya, kita sudah sampai di akhir presentasi saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.